Bara memandang sinis seonggok manusia yang tengah duduk di hadapannya dengan santai. Punggungnya bersandar pada kursi dan tangannya sibuk mengelus perut. Bara geram sekali rasanya. Inginnya melempar orang di hadapannya ini dengan kompor sekalian gasnya. Tapi apalah daya, laki-laki tersebut adalah abang sepupu Nara. "Awas gelinding tartu mata," tegur Biru setelah habis meneguk air putih sisa ia makan tadi. Bara tak menanggapi, namun pandangan tajamnya yang semakin sinis sudah menjelaskan semuanya. "Nape sih lu?" Kesal Biru yang mulai risih ditatapi dengan sedemikian rupa oleh Bara. "Ngapain lo dulu hasut Nara buat jauhin gue?" Tanya Bara tajam. Biru mengerutkan kening, sedikit berpikir hingga keping ingatannya dulu melintas kembali di otaknya. "Kok lo tahu?" Hebohnya dengan tatapan melotot. "Jawab," desis Bara tajam. Biru cengengesan. "Sebagai bentuk keamanan," ucapnya takut-takut. Mulai terpengaruh akan aura pekat Bara yang begitu kental, seperti dukun santet. "Maksud lo, gue bahaya buat dia?" Tanya Bara tajam. Matanya berkilat emosi akan pernyataan tersebut. Biru mengkerut, tapi tetap menjawab. "Ya kan lo cowok, sedangkan adik gue cewek. Mana lo demen lagi? Bahaya dong kalau gue biarin kalian deketan. Nih ya, lo emang bisa jaga Nara dari semua laki-laki di luar sana. Tapi yang jadi pertanyaan, lo bisa nggak jaga Nara dari diri lo sendiri?" Tanya Biru dengan sebelah alis terangkat. Tak ada lagi aura ketakutan, hanya ada aura seorang abang yang ingin menjaga adiknya dari laki-laki di luaran sana. "Gue cowok, men. Gue tahu susahnya nahan nafsu sama lawan jenis. Apalagi itu cewek yang kita sukai. Kita ini laki-laki yang diciptakan dengan 9 akal dan 1 nafsu, tapi seringkali kalah sama nafsu sendiri. Gue cuma jaga adik gue, gak maksud buat lo jauh dari dia atau apapun." Ungkap Biru panjang lebar yang mampu membuat Bara terdiam. Biru benar, dan Bara tidak akan mengelak hal tersebut. Biru hanya sedang menjaga adiknya dari laki-laki di luaran sana. Dan ia pun, sebaik apapun dirinya, kadangkala dirinya juga bisa lepas kendali. Kadang amarahnya bisa sangat berkuasa akan dirinya. Kadang pula nafsunya bisa mengalahkan kesadarannya. Bara sadar akan hal itu. Dan di sini pun ia tidak bisa menyalahkan tindakan Biru. Laki-laki itu, jika bukan ilmu dan agama yang jadi pegangan, maka ia akan kalah dengan hawa nafsunya. Dan Bara cukup sadar, ia bukanlah laki-laki baik. Ilmu dan agamanya tidak sekuat itu untuk membendung hawa nafsunya. "Gue cuman jaga Nara, adik gue. Dan gue juga gak mau gitu aja nyerahin Nara ke laki-laki lain. Gue mau lihat perjuangannya. Gue mau lihat cara apa yang lo lakuin buat dapetin Nara. Dan gue cukup kagum dengan cara lo yang ngambil jalan aman buat langsung nikahin adik gue. Ya walaupun cara lo juga salah, dengan bersandiwara seolah lo sama dia dijodohin." Papar Biru yang mampu membungkam Bara. "Oke, alasan lo gue terima. Tapi kenapa lo bocorin kalau gue dulu suka ngikutin Nara kemana-mana?" Tanya Bara tajam. Biru cengengesan. "Itu, keceplosan gue." Cengirannya tak berdosa. Bara mendengus. "Laki-laki itu omongannya yang dipegang. Lo janji tapi gak lo tepati. Laki-laki macam apa itu?" Cibir Bara. Biru merengut. "Ia kan hilaf, hanya sekali kok. Tapi di Kopa Pasta." Bintang yang sedari tadi diam menyimak akhirnya ikut nimbrung. "Laki-laki gagal produk," hinanya membuat Biru berang. "Dasar adik laknat." Murka Biru yang langsung saja memiting kepala Bintang di ketiaknya yang bekas keringat karena habis lari. "Ketek lo bau, Biru!" teriak Bintang sekuat tenaga membebaskan diri dari Biru. Namun apalah daya, soal kekuatan fisik, ia selalu kalah dari abangnya. Nara baru selesai mandi. Ia kini tengah membereskan kamarnya yang sedikit berantakan. Bara masih bersama Biru dan Bintang. Tadi katanya mereka akan melihat-lihat kebun sayur Bara yang rencananya hasilnya akan disortir ke restoran Biru. Saat sedang merapikan spray, tiba-tiba saja ponselnya berdering. Diraihnya ponsel yang semula ia letakkan di meja nakas tersebut.
Nama Caca tertera di sana. Kening Nara mengerut. Tumben sekali pagi-pagi begini Caca memvideo call dirinya. Halo Ca, kenapa? Tanya Nara yang sudah mengambil posisi duduk di pinggiran kasur. Wah, hidup gue gini amat sih Nar. Udahlah duit jajan dipotong, tugas kuliah bejibun, gak ada yang suka, otak gak guna lagi. Caca di seberang sana berteriak frustasi dengan muka sedih nelangsanya. Tanpa salam, tanpa sapa langsung saja mengadukan hidupnya pada Nara. Hus, kok ngomongnya gitu? Kenapa sih? Kok sampai ngeluh sepanjang itu? Heran Nara. Caca di seberang sana terisak kecil. Duit jajan gue dipotong gara-gara gue bolos kuliah. Curhatnya sedih dengan bibir melengkung ke bawah. Salah kamu juga, kenapa pakai bolos? Dosanya galak Nar, anak gue belum siap tugasnya lagi. Kayaknya gue salah jurusan deh. Hiks, capek sama hidup sendiri. Caca, kurangin deh ngeluh kamu itu. Banyakin bersyukur. Selagi kamu masih bisa nafas, bicara, jalan, melihat, mendengar, dan sehat bugar, di luar sana ada banyak orang yang hidupnya gak seberuntung kamu. Ada yang cuma buat nafas saja harus bayar ratusan juta. Itu pun dengan tabung oksigen. Nasihat Nara yang membuat Caca hanya bisa terisak sambil mendengarkan. Hidup yang sekarang sedang kamu keluh-keluhkan adalah keinginan banyak orang di luar sana. Yang sudah meninggal aja mohon-mohon biar bisa dihidupin lagi. Kamu kok malah gak mensyukuri? Caca semakin terisak. Ia merasa curhat pada orang yang salah, tapi juga benar. Ia sebenarnya hanya ingin curhat, bukan dinasehati. Karena sebenarnya, saat Nara ataupun orang lain sedang menasehatinya, disitulah ia merasa tertampar berulang kali. Seperti luka yang diberi betadin, perih tapi mengobati. Hiks, makin bisa aja lu. Belajar di mana? Tanya Caca dengan sisa-sisa isakannya. Kabara, cengir Nara. Sama dia itu bikin aku yang semula gak tahu apa-apa jadi tahu banyak hal. Iya, sampai cara bikin anak juga lo tahu kan? Cibir Caca melunturkan cengiran Nara. Dahlah, kamu nyebelin. Nara mematikan sambungan video call tersebut dengan sebal. Baru saja ia menaruh ponselnya di nakas, tiba-tiba saja Bara masuk ke dalam kamar, membuat Nara sedikit kaget akan keberadaannya. Udah kak? Tanya Nara. Bara mengangguk. Ditutupnya pintu dan ia berjalan menghampiri Nara. Jadi Kak Biru ngambil sayur dari kita? Tanya Nara lagi. Jadi, ini mereka mau pulang. Udah mau pulang. Kalau gitu aku turun dulu. Nara baru selangkah melewati Bara, tapi tangannya sudah dicekal hingga membuatnya harus berhenti. Nara menoleh. Kenapa kak? Tanya Nara heran. Ganti celana kamu, ucap Bara sambil memperhatikan celana Nara yang di atas lutut. Kok ganti? Kan cuma Bang Biru sama Bintang yang lihat. Protes Nara. Bara menghela nafas. Saya memang bukan ahli yang bahkan bayangan istrinya saja ia tidak rela orang lain melihat. Tapi saya juga seorang laki-laki yang punya rasa posesif, Nara. Apalagi terhadap kamu yang merupakan istri saya. Saya pelit jika tentang kamu, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Paham? Nara tersipu. Ia tertunduk malu. Aku ganti dulu. Dengan cepat Nara berlari menuju lemari, mengambil salah satu celana panjangnya dan berlalu ke kamar mandi. Hingga gerbang tertutup dan mobil milik Biru tak lagi terlihat, Nara masih saja belum melunturkan senyumnya. Dengan riang, Nara berjalan menuju para tanaman hiasnya. Tapi langkahnya terhenti saat Bara memblokir jalannya dengan tubuh besar laki-laki itu. Nara mendongak. Kenapa kak? Tanyanya heran. Saya mau mandi. Ucap Bara yang kurang dipahami Nara maksudnya apa. Mandi ya tinggal mandi. Begitu pikir Nara. Jadi, bingung Nara dengan dahi berkerut. Oh, kakak mau aku siapin baju? Tanya Nara begitu ia mulai paham akan tugasnya. Aku siram tanaman dulu deh, baru nyiapin baju kakak. Bara berdecak. Bukan itu sayang. Gemasnya yang ingin sekali menggigit pipi bulat istrinya tersebut. Terus apa? Mau aku siapin air hangat? Nara masih saja tak paham maksud Bara apa. Kan tadi saya bilang pengen mandi sama kamu cantik.
Bara mengunyal-ngunyal pipi Nara saking gemasnya. Tapi aku udah mandi. Susah payah Nara bersuara karena kelakuan suaminya itu yang membuat bibirnya jadi monyong. Mandiin aja kalau gitu. Ih, udah gede masa minta mandiin? Heran Nara tak habis pikir dengan kelakuan manja Bara yang kadang merepotkannya. Tapi tak ayal membuat Nara senang. Apalagi ketika melihat Bara berlaku begitu hanya padanya. Mandi sendiri ya, nanti aku basah. Nara mendesah malas di akhir kalimat begitu Bara tiba-tiba saja langsung menggendongnya seperti karung beras. Si keras kepala ini mana bisa Nara lawan. Ia sudah yakin akan hal itu. Saya nggak nerima penolakan. Final Bara sambil menutup pintu dengan sebelah tangannya. Di bawahnya Nara menuju kamar mereka tanpa kesulitan sama sekali. Dan Nara, ia hanya bisa pasrah. Istri harus manut pada suami. Nara bisa apa jika memang begitu ketetapannya? Bara menaiki tangga dengan hati-hati, dan satu persatu. Ia menyeringai. Ini tanggal berapa? Tanya Bara di sela langkahnya. Ia memperbaiki posisi Nara tanpa kesusahan atau keberatan. 24, jawab Nara. Seringaian Bara tambah lebar. Sudah seminggu bukan? Dahi Nara berkerut. Apanya? Tamu bulanan kamu. Dan artinya saya bisa kembali bertugas. Senyum kemenangan Bara terbit dengan sempurna. Dibukanya pintu kamar dengan semangat dan menutup pintu tersebut menggunakan kaki hingga menimbulkan bunyi. Nara diam menganga. Ia hanya bisa pasrah terima nasib. 10 minutes later, seorang perempuan dengan baju seksinya berdiri di hadapan rumah Bara dan Nara. Ia sudah berulang kali memencet bel serta mengetuk pintu. Sudah lelah sebenarnya, tapi ia tak ingin menyerah. Satpam tadi bilang Bara ada di rumah, dan ia tak ingin pulang sebelum bertemu dengan Bara. Dipencetnya bel tersebut sekali lagi, hingga sebuah suara perempuan memasuki indera pendengarannya. Sebentar, dahi perempuan tersebut mengerut. Siapa perempuan yang ada di rumah Bara? Hingga rasa penasarannya akan suara perempuan tersebut dibuat sedikit mereda begitu pintu terbuka dan menunjukkan wajah Nara yang sedang mengatur nafasnya. Nara keluar dari rumahnya. Dahinya berkeringat. Ada apa ya, Mbak? Tanya Nara karena ia tak pernah melihat wajah perempuan tersebut selama ini. Perempuan tersebut tersadar dari kebingungannya tentang siapa Nara. Oh, saya mencari Bara, ucapnya dengan senyuman kecil. Ada urusan apa ya sama Kak Bara? Dan Mbak ini siapanya? Tanya Nara sambil menelisik penampilan perempuan di hadapannya ini. Matanya memicing melihat betapa seksinya perempuan tersebut. Nara mulai merasakan aura pelakor di sekitarnya. Mendengar panggilan Kak yang Nara lontarkan membuat perempuan tersebut berprasangka bahwa Nara adalah adik Bara. Apalagi, wajah Nara hampir mirip dengan Bara. Perempuan tersebut tersenyum malu. Diselipkannya rambut pada telinga belakangnya dengan gerakan yang membuat Nara ingin meludah ke sembarang arah. Saya itu, Pak, siapa Nara? Kalimat perempuan tersebut terpotong dengan kedatangan Bara yang tiba-tiba. Melihat perempuan di hadapannya yang langsung tersenyum cerah dengan muka bersemu merah, membuat Nara ingin muntah. Ditatapnya Bara yang sudah mengambil posisi di sampingnya. Nara tersenyum. Dililitkannya tangannya pada lengan Bara yang kini hanya menggunakan baju kaos pendek warna hitam. Ini loh sayang, katanya nyari kamu, ucap Nara dengan senyum dibuat-buatnya. Dahi Bara mengerut begitu mendengar Nara memanggilnya sayang. Tak ayal bibirnya juga menerbitkan senyum senang dengan jantung berdebar. Sementara perempuan di hadapannya langsung dibuat melongo mendengar panggilan sayang Nara untuk Bara. Apa-apaan ini, pikirnya. Jangan bilang jika perempuan di hadapannya ini adalah kekasih Bara. Bara mencium bibir Nara sekilas tanpa peduli dengan seonggok manusia yang sudah menatapi mereka dengan linglung. Pak Bara, panggil cewek itu tergagap. Ia begitu terguncang. Bara yang baru sadar ada orang lain di antara mereka langsung saja merubah ekspresi senangnya menjadi datar. Ibu Sandra, ada apa kesini? Wanita bernama Sandra itu dibuat gugup begitu mendengar suara tegas Bara. Itu, saya ingin membicarakan mengenai kerja sama kita.
ucapnya dengan pandangan yang sekali-kali melihat ke arah Nara. Sandra dibuat mengumpat dalam hati begitu melihat Nara yang terlihat mengelusi leher Bara yang terdapat bercak merah di beberapa bagian. Di hari libur dan tanpa sekretaris. Tidak profesional sekali. Sindir Bara yang sebenarnya sedang menahan diri dengan perlakuan nakal istri kecilnya ini yang tak bisa diam. Sandra dibuat semakin gugup. Ah, maaf sekali kalau begitu. Saya sudah mengganggu waktu Bapak. Nanti saya akan mencari waktu yang tepat untuk membahas kerja sama kita. Sandra panas dingin dengan tatapan tajam Bara yang seperti menusuknya. Sayang, udah belum? Aku mau lanjut yang tadi. Ucap Nara manja dengan kepala mendongak menatap Bara. Bara dibuat menahan nafas. Begitu pula Sandra. Tapi bedanya, Bara meminta ditransfer keimanan lebih untuk menghadapi tingkah istrinya yang sekarang bisa saja membuatnya lepas kendali. Sementara Sandra, perempuan itu sudah dilanda rasa panas seperti di oven dengan suhu tinggi. Sebentar ya sayang. Mati-matian Bara menahan diri. Bu Sandra, silakan pulang. Setelah mengatakan kalimat tersebut dengan hanya memandang sekilas Sandra, Bara langsung saja membawa istrinya masuk, menutup pintu dan membiarkan Sandra berada di luar dengan kelinglungannya yang membuatnya seperti orang bodoh. Apa-apaan nasibnya ini? Niatnya ingin menggoda Bara dan menjadikan Bara miliknya. Malah ia yang melihat Bara dimiliki orang lain yang bahkan lebih muda darinya.